Debat perdana paslon pemilu Kada Nagekeo NTT 2024. Salah satu isu hangat dipertanyakan diantaranya, mega proyek mangkrak kantor DPRD Nagekeo, juga proyek rumah jabatan Bupati Wakil Bupati dan pimpinan DPRD Nagekeo. Selain itu, dipertanyakan juga masalah komunikasi dan pola pendekatan pemimpin daerah terhadap para pemangku wilayah tanah adat. Disinyalir faktor ini memberi andil munculnya persoalan ke permukaan. Berikut cuplikannya. Sesi tanya jawab dan sanggahan para pasangan calon. Terlebih dahulu saya persilahkan kepada para pasangan calon untuk bisa kembali ke podium masing-masing. Untuk Bapak Elias dan Bapak Marcelino. Kita tahu secara adat istiadat dan budaya kita, bingkai itu yang akan menentukan langkah ketika banyak persoalan ada di Kabupaten Nagekeo itu. Banyak hal yang kita temukan soal permasalahan tanah di Kota Mbai. Merupakan kota yang kita wujudkan menjadi kota Kabupaten Nagekeo. Apa cara untuk menyelesaikan secara adat dan budaya untuk tidak melakukan kepada tingkat hukum positif? Terima kasih. Masih ada waktu, dicukupkan? Boleh di stop? Kita akan set 2 menit terlebih dahulu. Sudah siap untuk menjawab, Bapak? Ya. Dimulai dari kata pertama. Baik, terima kasih. Terhadap kira-kira kiat apa untuk mengatasi persoalan tanah yang terjadi di ibu kota ini, menurut saya bahwa ke depan kita tetap melakukan pendekatan secara budaya, dan apabila pendekatan secara budaya tidak terjadi kesepakatan, maka kita akan tempuh melalui langkah-langkah yang formal. Seperti kalau kita melakukan pengadaan tanah, tentu sesuai regulasi yang ada sekarang, bahwa harus dilakukan perhitungan oleh satu lembaga yang namanya appraisal. Dan appraisal ini dia akan melakukan perhitungan tanpa tekanan dari pihak manapun. Dia berdiri otonom dan hasilnya sangat diharapkan supaya pemilik tanah dalam hal ini bisa menerima hasil perhitungan oleh appraisal. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin ke depan kita akan, kalau pemerintah membutuhkan lahan, kita akan mendorong para pemilik hak wilayah ini untuk secara bertahap barangkali melakukan sertifikat tanah-tanah mereka. Sehingga kalau pemerintah membutuhkan, pemerintah sudah menuju ke orang yang memiliki berupa sertifikat hak milik atas tanah. Dan selama ini kita harus terima kasih kepada para pemilik hak wilayah, di mana sejak dari dulu para pemilik wilayah yang ada di dataran irigasi Mbai ini, para orang tua oleh leluhur kita telah menyerahkan tanahnya kepada pemerintah. Baik. Untuk waktunya sudah habis. Terima kasih jawabannya. Silahkan untuk bisa ditanggapi dalam durasi waktu 2 menit. Boleh di-set terlebih dahulu timernya 2 menit. Sebentar. Baik. Silahkan dari kata pertama. Baik, saya rasa selama ini ketika pimutene ini tanah ame batu, di tanah pati batu bagi pemerintah Kabupaten Nagekeo, tidak pernah kita memperhatikan kepada ini tanah ame batu suku-suku yang ada di sini, Dawe, Lape, dan Olaia. Kalau kami dipercayakan, maka kami akan Pebe Jawa, kami akan Naisa Otedeleva, kami akan Bapo. Tali kopa boe aik kita mesti tetet atau kita harus lakukan itu dengan budaya. Oleh karena itu, kalau kami hadir dan Tuhan merestui, yang kami lakukan adalah kompensasi program bagi masyarakat-masyarakat adat tanah yang ada di Mbai, Dawe, Lape, dan Olaia, sehingga mereka juga menikmati pembangunan itu. Kalau tidak, kita mengabaikan pembelian orang lain. Dan kita membiarkan persoalan itu akan terjadi. Tetapi kita harus paham, budaya kita, To'o Jogo,
Wagasama. Bani papkapi tego papeleu. Kalau kita sudah bani papkapi tego papeleu, to'o jogo wagasama, tidak mungkin masalah itu dia akan mencuat ke atas dengan hukum positif. Pasangan nomor urut 1, pertanyaan kami masih ada hubungan dengan yang tadi ditanyakan oleh pasangan nomor urut 4. Dalam penuntasan proyek-proyek mangkrak yang terjadi sejak waktu Bapak memimpin periode 2013-2018 itu banyak sekali. Ada gedung DPR, ada rumah jabatan bupati, wakil bupati, ada tanah Malasera, ada kepastian lahan untuk Polres, Kejaksaan, Pengadilan, dan lain-lain termasuk pembangunan Pasar Raja. Kira-kira Bapak menanggapinya ini seperti apa? Baik, sebentar. Boleh di stop timernya, kita set 2 menit. Sudah siap, Pak? Siap. Baik, dimulai dari kata pertama. Baik, terima kasih. Soal proyek-proyek mangkrak sejak Nagekeo terbentuk sampai dengan saat ini. Yang pertama soal gedung DPRD sebelah ini. Pada saya menjabat bupati, kita telah melakukan upaya-upaya penyelesaiannya. Dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak antara pemilik tanah dan pemerintah, kita mendatangkan lembaga appraisal untuk menghitung berapa besar nilai ganti rugi tanah tersebut. Setelah appraisal menghitung, keluar nilainya sekitar 2,4 miliar. Nah, tidak lagi terjadi kesepakatan, di mana pemilik tanah belum bersedia untuk menerima nilai ganti rugi itu. Dan terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Penjabat Bupati Nagekeo, di mana beliau sudah melakukan langkah-langkah penyelesaian. Kita ketahui bersama bahwa beberapa bulan lalu ada kesepakatan antara pemilik tanah dengan Pemda tetap datang lembaga appraisal untuk menghitung kembali dengan soal berapa besar nilai ganti ruginya. Bukan berarti waktu kita menjabat tidak ada upaya penyelesaian, ada upaya penyelesaian. Itu yang pertama. Yang kedua, rumah jabatan bupati, wakil bupati, pimpinan DPRD di Wolokota. Itu terjadi pada saat pemerintahan yang Bapak Naniau almarhum. Dan terakhir, sebetulnya ada upaya tukar guling, tapi BPK sarankan bahwa tidak boleh mengurangi aset. Maka langkah ini ditempuh melalui appraisal. Hanya dalam perjalanannya, ini kita melakukan pendekatan pemilik hak ulayat untuk siapkan persyaratan-persyaratan di mana masih belum ada kesepakatan. Waktunya habis. Saya akan persilahkan boleh di set dulu 2 menit sebentar, jangan dijalanin dulu karena belum bicara. Kepada pasangan calon nomor urut 1, boleh langsung merespon, dimulai dari kata pertama. Baik, terima kasih atas jawaban paket nomor urut 1. Jadi ini kondisi Nagekeo per hari ini yang harus dihadapi oleh kami 4 paket, siapapun yang terpilih. Jadi kita begitu banyak masalah dan persoalan yang ada di sini. Ini butuh keberanian seorang pemimpin. Kemudian harus disadari bahwa apabila bupati dan wakil bupati mengambil keputusan dalam bidang pemerintahan, dia adalah raja di atas segala raja. Tapi ketika dia mengurus hal-hal yang berhubungan dengan tanah ulayat, dia harus sadar bahwa dia bukan siapa-siapa. Masih ada orang yang lebih tinggi dari bupati dan wakil bupati. WBN Lintas Aktual NTT. Media Warisan Budaya Nusantara, Lintas Aktual.